Nama saya Suster Giovanni. Saya lahir di Medan tanggal 11 September tahun 1968. Saya masuk Biara FSGM tahun 91, jadi sampai sekarang ini sudah 31 tahun. Kalau dihitung tahun sih panjang, tapi pengalaman belum tentu panjang. Bicara soal panjang pendeknya tahun, kiranya tidak begitu berarti kalau tidak diisi oleh berbagai pengalaman. Selama waktu itu, pengalaman hidup tentu bisa dirangkum menjadi sebuah simbol. Saya waktu pesta perak mengambil simbol kelapa kering. Apa yang bisa dipelajari dari kelapa kering? Dia jatuh dari pohon tanpa dipetik. Lalu dia jatuh ke bawah pohonnya. Mungkin dia akan tertimbun oleh daun-daun kering atau oleh tanah. Kalaupun tidak, kalau dia di tepi pantai, dia akan hanyut di bawah air. Nah sekarang, apakah dia tertimbun tanah ataukah dia terbawa air? Pastinya dia akan tumbuh kembali kalau kelapa itu memang sudah kering betul. Lalu tumbuh, kapan waktunya tumbuh? Tentu sesuai dengan proses. Tumbuh sampai pada waktu yang ditentukan oleh alam. Tumbuhnya pohon kelapa pasti juga menghasilkan buah. Nah, buah inilah yang akhirnya diperoleh dari kematian buah kelapa yang pertama yang jatuh itu. Mengapa saya mengambil ini? Karena kelapa tidak akan mati dalam segala situasi itu. Saya akan sedikit mengutip satu kata saja dari bahasa Inggris, grow atau growing, tumbuh. Kita harus tumbuh. Meskipun dia mati di balik tanah atau di bawah hanyut oleh air, harus tumbuh dan menghasilkan buah. Saya mengatakan bahwa hidup itu harus tumbuh, dan selama kita hidup jangan mengatakan mati. Mengapa? Karena selama kita masih hidup, kita harus berbuah. Buahnya harus bisa dinikmati oleh orang lain. Satu hal lagi selain buah dari kelapa itu, saya tidak boleh ada di satu tempat. Di mana saya diutus, di situ saya harus menghasilkan buah. Siapa yang mengharuskan? Diri saya sendiri. Karena saya adalah penentu hidup itu. Saya menghasilkan buah atau tidak, itu tergantung pada komitmen hidup saya, dan saya memberi arti pada hidup itu sendiri. Bicara soal tumbuh dan berkembang, saya itu mendapatkan tugas di sekolah. Sebenarnya saya senang sekali tugas di sekolah. Tapi ketika saya ditempatkan di TK, lalu saya menempati bekas rumah sakit yang kenyataannya itu harus saya ubah dari rumah sakit menjadi sekolah TK. Nah ini bagi saya sudah memberikan pemikiran yang sangat keras ya, harus saya buat apa rumah sakit ini. Untuk warna saya tidak suka yang aneh-aneh. Tetapi karena ini adalah menjadi TK, maka ruang rumah sakit ini diubah menjadi ruang TK dengan nuansa TK, gambar yang warna-warni yang saya tidak suka, tapi ini disukai, dan ini untuk warna yang edukatif, lukisan-lukisan yang edukatif yang menunjang pendidikan untuk anak-anak usia dini. Maka saya lakukan konsultasi dengan banyak orang, saya belajar, akhirnya nuansa rumah sakit tidak nampak lagi. Yang nampak adalah sekolah TK dengan dinding dan sebagainya. Selain nuansa lingkungan yang diciptakan untuk kepentingan anak-anak usia dini, saya juga bergaul dengan anak-anak, dengan orang tua yang de facto memang saya harus belajar. Nah ini yang saya katakan bahwa hidup adalah grow, tumbuh, belajar dan berkembang. Saya merasa enjoy di sini. Itu yang saya lakukan berkaitan dengan bahwa kita harus tumbuh dan berkembang, lalu menghasilkan buah bagi siapapun yang kita layani yang ada di lingkungan kita. Lalu kita sendiri bahagia. Kalau kita mau tumbuh dan menghasilkan buah,
tentu ada hal yang harus kita pegang, prinsip-prinsip hidup. Pertama adalah tentu hidup doa kita, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama juga baik. Lalu yang berikutnya adalah kita punya komitmen. Komitmen saya hidup tidak tergantung apa kata orang, apa kata siapa, tapi saya hidup bergantung pada komitmen saya, bahwa I can do gitu loh, saya bisa melakukan ini, tentu sesuai dengan kemampuan saya, sehingga saya bisa I am happy. Nah, saya bisa mengatakan saya bahagia, saya senang, saya bahagia, saya bisa melakukan ini. Nah, tentu yang saya lakukan adalah yang bisa saya lakukan. Yang nggak bisa saya lakukan, orang lain bisa kok. Saya bisa kolaborasi dengan orang lain. Kalau yang saya pikirkan, saya bisa memikirkan yang bisa saya pikirkan. Kalau saya nggak bisa, saya minta tolong orang lain. Orang lain tentu punya pikiran yang lebih cemerlang daripada saya bisa belajar. Maka ya harusnya enjoy hidup ini, bahagia, I can do, I happy. Nah gitu. Jadi ya saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalau hanya mengatakan I can do, I am happy. Nah itu prinsip hidup, sehingga nggak memilah, kok itu begitu, kok ini begini. Jadi apa yang ada di sekitar saya, bersama dengan orang lain, saya bisa. Bersama kita pasti bisa. Untuk teman-teman dan pemirsa yang melihat saya di sini, bagaimana kita menciptakan hidup bahagia? Tentu kita hidup sesuai ukuran kita ya, nggak usah mengukurkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita melihat bahwa hidup ini perlu dinikmati, hidup ini perlu disyukuri, sehingga kita sungguh mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, happy. Mari kita saling mengatakan I am happy. Hidup itu bahagia, hidup itu anugerah. Maka kita harus mensyukuri hidup. Pekerjaan dan sebagainya itu adalah tugas yang membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin matang, membuat kita itu semakin mensyukuri bahwa saya dipakai oleh Allah. Maka jangan menjadikan hidup kita penuh penderitaan karena tugas-tugas yang begitu banyak dan begitu berat. Tuhan pasti akan mencukupkan semuanya. Tuhan akan memberi kita teman-teman yang baik, teman-teman yang pandai, yang bisa membantu kita. Maka jangan dipikirkan sendiri, jangan dirasakan sendiri. Berbagi kepada Tuhan, berbagi dengan teman, sehingga kita bahagia. Kita punya komunitas, punya persaudaraan yang saling berbagi, saling membagikan sukacita maupun membagikan duka cita, sehingga hidup menjadi ringan. Yes, I am happy. Yes, I can do. Saya akan menirukan gaya anak TK ya, tentang sukacita. TK Fransiskus, sehat, cerdas, ceria.